Sampai titik ini, kita sudah belajar untuk tidak membaca secara sembarangan. Kita belajar untuk tidak memotong, tidak menyederhanakan, tidak mengambil bagian yang nyaman saja. Dan sekarang, kita mulai mendengar. Lalu Yesus membuka dengan kalimat yang sederhana. Berbahagialah. Kata yang terdengar ringan, hampir seperti ucapan yang biasa. Tapi sekarang, perhatikan ini. Apa yang mengikuti setelah itu tidak seperti yang kita harapkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kita mulai merasa ada yang tidak biasa. Karena ini tidak cocok dengan cara kita memahami hidup yang baik. Biasanya, ketika kita mendengar kata berbahagia, yang kita bayangkan adalah cukup, aman, kuat, berhasil, di atas. Tapi di sini, justru sebaliknya. Dan disitulah titik pertama yang harus kita hadapi. Ini bukan sekadar daftar orang. Ini benturan cara melihat hidup. Coba bayangkan, dua orang sedang mengejar hidup yang baik. Yang satu mengejar kekuatan, kontrol, dan posisi. Yang lain justru berjalan melalui kehilangan, kelembutan, dan kehausan akan kebenaran. Kalau kita melihat dari luar, yang pertama terlihat lebih berhasil. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang berbeda, dan itu mengganggu. Dan disinilah titik pentingnya. Ini bukan tentang siapa yang terlihat lebih baik. Ini tentang apa yang dianggap sebagai hidup yang benar. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kata berbahagia di sini bukan sekadar perasaan senang. Ini bukan emosi sesaat. Ini adalah pernyataan tentang posisi hidup, tentang siapa yang benar-benar berada di jalur yang tepat. Dan itu berarti Yesus tidak sedang memberi motivasi. Ia sedang menyatakan realitas. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Kalau ini benar, maka cara kita selama ini mengejar hidup perlu dipertanyakan. Karena mungkin kita mengejar sesuatu yang justru menjauhkan kita dari pusat. Dan disinilah twistnya. Masalahnya bukan kita belum cukup baik. Masalahnya, kita mungkin sedang bergerak ke arah yang salah. Selama ini, kita berpikir, kalau saya lebih kuat, saya akan lebih baik. Kalau saya lebih aman, saya akan lebih benar. Kalau saya lebih berhasil, saya akan lebih utuh. Tapi pembukaan khotbah ini langsung meruntuhkan asumsi itu. Karena di sini, yang disebut berbahagia bukan yang penuh, tapi yang sadar kosong. Bukan yang kuat, tapi yang lembut. Bukan yang puas, tapi yang lapar akan kebenaran. Dan itu bukan perubahan kecil, itu perubahan arah. Sekarang perhatikan ini. Ini bukan berarti penderitaan itu sendiri yang dicari. Ini bukan glorifikasi kesulitan. Ini tentang pusat, tentang posisi hati, tentang arah hidup. Orang yang miskin di hadapan Allah bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi sadar bahwa ia tidak berdiri dari dirinya sendiri. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran bukan berarti lemah, tapi justru sedang bergerak ke pusat yang benar. Dan disitulah semuanya mulai terlihat. Ini bukan daftar kondisi, ini adalah peta. Peta tentang siapa yang sedang berjalan ke arah yang benar. Sekarang kita sampai di titik ini. Kita tidak lagi hanya membaca. Kita mulai melihat diri kita di dalamnya. Dan pertanyaannya mulai berubah. Bukan lagi, apa arti ayat ini? Tapi, di mana posisi saya di dalam peta ini? Apakah saya sedang merasa penuh? Atau sadar bahwa saya kosong? Apakah saya sedang mencari kontrol? Atau belajar melepaskan? Apakah saya puas? Atau masih lapar akan sesuatu yang benar? Dan di titik ini, kita tidak bisa lagi netral. Karena ini bukan informasi. Ini undangan. Undangan untuk melihat ulang arah hidup. Undangan untuk berhenti mengukur dengan standar lama. Dan undangan
untuk mulai berjalan dari pusat yang berbeda.